Pokoknya keyakinan, modalnya keyakinan adalah at-taqwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waridho bitakdirillah, puas dan ridho dengan semua takdirnya Allah, khususnya masalah rizki yang sudah diatur oleh Allah. Puas dengan takdirnya Allah. Kan tadi dikatakan wal iffah, menjaga diri dari meminta-minta. Alamatul yakin merupakan tanda-tanda orang itu punya keyakinan. Berarti yakin Tuhannya maha memberi, Tuhannya bisa mendatangkan rizki, Tuhannya bisa mendatangkan rizki dengan gampang. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita semua alhamdulillah ditakdir oleh Allah bersua kembali dalam rangka menghadiri majelis ilmu, majelis zikir untuk mengobati hati kita yang penuh dengan kotoran dosa, penuh dengan penyakit-penyakit. Semoga Allah sembuhkan dengan dipenuhi cahayanya Allah dan cahayanya Rasulullah SAW, dengan mempelajari ilmu yang dibawa oleh para ulama, para guru-guru kita, wabil khusus semua nama-nama ulama, semua nama-nama nabi dan para wali yang disebutkan di dalam kitab ini, khususnya pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jamalbandani, wa alamana wa jami' masyaikhina Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Syekh Sulaiman Kamin wa Kamahali Kabudarin Kanur Hasan bin Hatim Kibar Dalanawi Kabudal Adim bin Nur bin Ibrahim Dal Jalil bin Fadil Kanur Hasan bin Nawi Mad Khalil Nawi Suraj Milad Watin Nawi Sa'adwan Nawi Hasanan Muhammad Al-Bakir Abdul Ali bin Abdul Jalil Hamanawi Abdul Jalil Nasallallahu alaihi wasallam Amafu Anur Hasan Musul Bakir Jami' Awliya Tisa, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Jami' Awliya Indonesia, Bilawas Habib Hussein Bakar, Abdul Idir Sular Batang, Salim bin Sunan Al-Hamid Anggur Jember, Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad bin Fikri, Bilhamid Abdullah bin Umar, Abdul Jalil Ramli Jala Ramli Jasaman Kanjeng Bareng Tung Surabati, Habib Alam Segab Basalaga, Sulim Wafuri Mazwaj Mudurati Melibati Majma'in, wa Jami Silsilati Tariqati Masanati Manasabi Melahadrati Nabi Muhammadin SAW, wa Jami'i Walidaina, nama kedua orang tuanya sebutkan, mbah-mbahnya.
jami'a baina ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa jiwarina wa duyufina wa qarabatina wa ashabina wa talamidina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatim fil jannah yuli darajatim fil jannah Syauli lailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita baca kitab Nashaihul Ibad. Makalah yang ke-45. Halaman 17, makalah yang ke-45. 3 baris dari bawah. Halaman 17, makalah yang ke-45. 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal arbaun. Makalah yang ke-45 diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Nabi bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah. Al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifah. Al mahabba asasul ma'rifah. Cinta, katanya Nabi Muhammad SAW, cinta itu merupakan pondamen, merupakan pondasinya makrifat. Makrifat itu kenal Allah. Kapan kita dikatakan cinta terhadap Allah? Ketika pondasi makrifatnya sudah kuat. Yang dimaksud cinta Allah itu apa? Wa ya anta budahu. Kita mau beribadah kepada Allah. Orang yang tidak mau sholat fardu, orang yang tidak mau puasa Ramadan, orang yang tidak mau nyembah Allah, dia berarti cintanya palsu. Orang hamba itu semuanya dikatakan cinta itu kalau nyembah Tuhannya. Al-mahabbah asasul ma'rifah. Cinta Allah itu merupakan pondasinya makrifat. Pondasinya kenal Allah itu. Bangunan ini kalau tidak dikasih pondasi pasti roboh. Kita mau melakukan ibadah model apa saja, itu pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Pondasinya harus mempunyai cinta di dalam hati. Cinta kepada Allah itu harus nyembah Allah. Makanya ini pesannya orang tua saya itu, dadi menungso iku kudu nyembah marang sing agawe jagat saisine. Memang asasul makrifah, pondasinya kenal Allah itu harus modalnya, bondonya harus mahabbah, cinta. Kapan dikatakan cinta? Antak budahu, ketika kita nyembah Allah, ketika kita sholat. Jadi tidak sekedar Islamnya KTP, harus betul-betul ibadah kepada Allah. Orang yang ibadah berarti dia orang yang cinta Allah. Kalau sudah orang itu cinta Allah berarti dia punya pondasi makrifat. Berarti kenalnya Allah ada pondasinya, ada pondamennya. Berarti semakin kuat. Fa inna lis-sufiyah, karena semua orang sufistik, orang yang ahli tasawuf, orang yang hatinya bersih, hatinya bercahaya, penuh dengan cahaya Allah dan Rasulullah. Salah sumarotib, itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan, ada 3 tahapan, ada 3 strata, urutan anak tangga. Kita mau naik ke atas itu harus melalui anak tangga kan, tidak bisa langsung lompat ke atas, tidak bisa langsung terbang. Apa saja yang tingkatannya orang itu dikatakan pondasi makrifatnya kuat? Syariatun, harus menjalankan syariat. Apa syariat? Wahya indahum ibadatullahi ta'ala. Syariat itu ibadah kepada Allah. Orang yang tidak mau ibadah berarti dia tidak menjalankan syariat. Orang yang tidak mau menjalankan syariat berarti dia tidak cinta kepada Allah. Orang yang tidak cinta kepada Allah berarti makrifatnya tidak punya pondasi.
Bangunan itu cepat roboh kalau pondasinya tidak kuat. Jadi untuk memperkuat pondasinya kita harus nyembah Allah. Nyembah Allah dikatakan berarti orang yang menjalankan syariat. Li'anal maksuda minas syariat, karena ibadah adalah yang dimaksudkan dari semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allati hiya indal fuqaha al ahkam allati bayyana Allah taala lana. Yang mana menurut ulama fikih syariat itu adalah beberapa hukum yang Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Itu tingkatan pertama. Orang itu kan kalau sekolah itu harus ada tingkatannya. Nggak apa-apa, yang penting sholat dulu. Meskipun hatinya belum khusyuk, yang penting istiqomah sholat dulu. Ketika sudah rutin melakukan sholat, berarti dia menjalankan syariat. Berarti dia sudah masang pondasi pertama kali. Berikutnya apa yang nomor 2 ini, halaman 18. Wa thariqatun lana, menjalankan torekoh. Allah sudah menjelaskan torekoh, metode dalam mengerjakan syariat, cara dalam mengerjakan syariat. Kita kalau pingin ibadah benar, tahu caranya, tahu torekohnya, itu harus ngaji, harus bertanya kepada orang yang ngerti, harus mendekat kepada orang alim, harus belajar ilmu kepada guru. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilatah. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, jalankan perintahnya dan jauhi larangannya, dan carilah wasilah, jalan perantara supaya kamu sampai kepada Allah. Caranya gimana? Ya ngaji, mendekat kepada orang yang ngerti ilmu syariat. Itu namanya thariqah. Thariqah itu apa? Qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Bermaksud kepada Allah dengan cara mempelajari ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wal amal, dan mengamalkan setelah dapat. Sampai kesini kan ngaji ilmu, setelah dapat diamalkan, setelah diamalkan ajarkan ke orang lain. Itu namanya ilmu manfaat. Khairun nas anfa'um linnas, paling baiknya seseorang adalah yang bermanfaat untuk orang lain, entah manfaat ilmunya, entah manfaat hartanya, atau manfaat tenaganya. Itu berarti orang yang khairun nas anfa'um linnas. Thariqah adalah kita disuruh mencari ilmunya syariat itu. Setelah dapat baru diamalkan sesuai ilmu. Sampai sakit itu yang jelas berobat ke dokter. Setelah itu dokter setelah memeriksa pasiennya, hasil diagnosa dari si dokter itu, dokter akhir memutuskan hasil penelitiannya, oh ini penyakitnya kencing manis, obatnya ini, suruh beli sendiri ke apotik. Sampai datang ke sini tuh ibaratkan periksa ke dokter lalu suruh beli obatnya. Sudah dapat obatnya. Ilmu-ilmu yang ada di kitab ini namanya obat. Kalau obat itu hanya dibeli, sedang kamu ingin sembuh dari penyakit maksiatmu, dari penyakit syahwatmu, tidak mungkin sembuh. Kalau kita hanya periksa ke dokter, setelah periksa terus beli obat ke apotik, setelah dapat obatnya hanya dikoleksi, hanya ditabung tapi tidak mau diminum. Dia hanya mengandalkan doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Meskipun tidak mustahil semisal sembuh tanpa minum obat, tapi lama prosesnya. Karena apa? Karena tidak pakai syariat, membuang syariat. Orang ingin sembuh ya harus minum obat. Orang ingin sembuh dari penyakit maksiatnya harus menjalankan ibadah, harus mengamalkan ilmunya. Ngerti maksud saya? Ketika minum obat harus menjauhi pantangan dari semua penyakit. Amin flu, obatnya apa? Ultra flu atau misagrip.
Obat ini, ilmu itu obat namanya. Ilmu itu diibaratkan obat, guru itu diibaratkan dokternya. Setelah dapat obat, kalau ingin kamu sembuh, amalkan ilmu yang disampaikan oleh gurumu. Itu. Semua penyakit itu ada pantangannya. Kamu pilek, obatnya apa? Ultraflu. Pantangannya apa? Jangan minum es. Sama kayak gitu. Kamu punya penyakit apa? Punya penyakit nafsu syahwat. Gampang syahwatan, sering berzina misalnya. Kalau lihat perempuan tidak kuat, akhirnya melacur, datang ke tempat lokalisasi prostitusi. Ya obatnya apa? Cari ilmu, tanya ilmunya. Setelah dapat ilmu, ilmunya diamalkan, diminum obatnya. Terus pantangan penyakitnya dihindari. Jangan lihat-lihat video-video di HP atau gambar-gambar wanita bugil. Itu namanya pantangan. Kamu ingin sembuh dari pilekmu, ya minum obat ultraflu, itu namanya syariat. Torikonya supaya sembuh penyakit flumu, ya hindari pantangannya. Hindari pantangan penyakitnya apa? Minum es. Kamu sakit perut, diare, mencret. Obatnya apa? Obat diare. Tapi pantangan penyakit dihindari. Jangan mengkonsumsi kayak mangga yang mengandung serat kayak nangka, pepaya, buah-buahan yang kayak gitu. Tidak sembuh-sembuh, gali lubang tutup lubang. Ibadah maksiat sama kayak gitu. Minum obat terus ngerjain pantangannya. Minum obat ultraflu terus sambil minum es. Kamu pingin sembuh dari penyakit syahwat ya, minum obat. Obatnya apa? Berzikir kepada Allah, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi ketika baca istighfar sambil lihat perempuan yang buka aurat, minum obat, ngerjain pantangan, tidak sembuh-sembuh penyakit syahwatnya. Kayak gitu. Baca istighfar sambil lihat auratnya wanita, tidak sembuh-sembuh, gali lubang tutup lubang. Sama kayak gitu. Jadi semua ilmu itu namanya obat. Semua guru itu namanya dokter. Semua penyakit itu ada pantangannya. Setiap obat pasti ada musuhnya. Apa musuhnya? Pantangan itu. Ada lawannya. Disitulah maksud dari musoneb pengarang kitab ini. Ya aslinya bukan musoneb, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Orang itu ada tahapan, ada 3 tahapan. Jalankan syariat dulu. Setelah itu belajar torikohnya, metodenya, ngaji kepada gurunya. Terus yang terakhir baru wa ma'rifat, kenal Allah. Kenal Allah. Apa ma'rifat itu? Wahya al ilmu, sebuah pengetahuan bibawatinil umur, yang mengetahui dalamnya sebuah perkara. Wahya, yang nama pengetahuan itu, pengenalan itu, samrodua, menjadi buahnya. Kalau kita menjalankan syariat, setelah itu kita tanya toriko, metodenya, cara mengejarkan ibadah yang benar itu kayak apa. Setelah dapat ilmu, barulah makrifat, kita tahu caranya ibadah yang benar. Kalau sudah tahu, pasti kenal Allah. Itu tahapannya. Maka ibaratkan syariat itu, ibaratkan orang pingin jalan di atas laut, ya harus pakai syariat. Apa syariatnya? Pakai perahu. Perahu ini bisa jalan harus pakai apa? Harus pakai toriko. Apa torikonya? Harus ada mesinnya, atau ada nahkodanya yang bagian mengayunkan. Kalau sudah ada mesin, ada supir, baru kita jalankan. Tanya caranya menjalankan mesin ini gimana, harus dinyalain. Itu namanya makrifat, pengetahuan. Orang mengamalkan syariat tanpa berguru ya banyak yang kesasar, tersesat. Orang ingin mengobati penyakitnya tapi tidak tanya dulu ke yang ahli, dokter, ya tersesat. Buat obat sendiri, disuntik-suntik sendiri, tidak sembuh-sembuh. Obat apa yang disuntikan? Seperti itu. Orang cari ilmu pun sama, kayak orang sakit periksa ke dokter. Itu gambarannya gitu. Jelas nih.
Jelas, kita lanjut. Sedikit aja yang penting dapat ilmunya. Wal ifatu, sekarang daunnya Nabi yang halaman 18. Kalau tadi al mahabbatu asasul ma'rifat. Cinta Allah merupakan pondasinya kenal Allah. Cinta Allah adalah ibadah kepada Allah. Orang yang ibadah kepada Allah berarti dia mempunyai pondasi yang kuat dalam pengenalannya terhadap Allah. Wal ifatu, melindungi diri, menjaga diri. Ifa ini apa? Wal ifatu alamatul yakin. Orang yang ifah menjadi tanda-tanda di dalam hatinya punya keyakinan. Ifa itu apa? Al imtina anisu'al minal khalqi. Menjaga diri dari meminta-minta kepada sesama makhluknya. Ngemis itu perbuatan hina. Mending daripada ngemis, mending ya itu ngamen atau ngebus. Jelas ada pekerjaannya. Kalau ngemis kan langsung gini, tangan di bawah. Nanti jangan dipahami al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jangan dipahami lain. Ustaz, itu kalau yang memberi tangannya gini misalnya, terus yang meminta ngambil dari atas gini, berarti kan mulia. Jangan dipahami gitu. Maksud hadis Nabi al yadul ulya khairun min yadi sufla itu maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Bukan memberinya kalau dari bawah. Jangan dipahami kayak gitu. Syariat tidak bisa pakai logika, harus ada gurunya. Jadi menjaga diri dari meminta-minta kepada makhluk. Alamatul yakin, merupakan atribut atau tanda-tanda hatimu punya keyakinan. Apa yakin? Wa huwa i'tiqadun annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'. Ideologi atau iktikad, keyakinan di dalam hati bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang mampu untuk mendatangkan segala sesuatu tanpa perlu meminta-minta. Wa raziqu kulli hayawanin, dan Allah adalah Tuhan yang bisa memberikan rizki kepada semua makhluk yang hidup, manusia maupun binatang. Sekecil semut pun pasti kenyang. Ma'tiqadin, disertai keyakinan anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisauqillahi ta'ala ilaihi. Hatimu harus yakin bahwasanya rizki yang kamu cari tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan cara Allah lah yang mendatangkan rizki itu kepadamu. Itu namanya alamatul yakin. Hati sampean kerja, yang penting ikhtiar dan doa, dan kita harus yakin di dalam hati pasti kerja kita hasil. Kalau kita was-was, kita takut, berarti kita tidak punya alamatul yakin. Orang yang tidak punya alamatul yakin berarti dia tidak aman dari meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Hina jadinya. Makanya daunnya Sayyidina Umar bin Khattab itu di surat Alam Nasrah ya. Aslinya cabang dari Alam Nasrah. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza farauta. Ini tafsirannya banyak ulama tafsir. Wa idza farauta, ketika kamu sudah selesai sholat, fansab, payahkan dirimu untuk berdoa kepada Allah. Itu ada yang mentafsiri kayak gitu. Ada yang mentafsiri gini, wa idza farauta fansab. Ketika kamu sudah rampung urusan dunia, idza farauta lidunyaka fa'atib fid du'a. Ketika kamu sudah selesai kerja, jangan lupa memayahkan diri berdoa kepada Allah. Biar rizkimu barokah, hidupmu barokah. Biar tidak ditakdir jadi fakir miskin, tidak ahli meminta-minta. Yang penting kerja, jangan sampai pengangguran. Orang pengangguran itu bahaya. Innallaha la yuhibbul abdal battal. Allah tidak senang kepada hamba yang pengangguran. Pengacara, pengangguran, banyak acara.
Pengangguran dalam urusan dunia dan pengangguran dalam urusan akhirat itu tidak bagus. Makanya makolahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menyampaikan gini, ini akrahu al-abdal battal al-abdal farragh la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Ini la akrahu al-abdal battal al-abdal farragh la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Sesungguhnya aku sangat benci, kata Sayyidina Umar, tidak senang melihat hambanya Allah yang pengangguran, nganggur dalam urusan dunia dan nganggur dalam urusan akhirat. Dia ibadah tidak pernah ibadah, kerja juga tidak pernah kerja. Itu namanya pengangguran ngetop itu. Sayyidina Umar sangat tidak suka melihat sahabat Nabi atau kaumnya, umatnya pengangguran, tidak punya kesibukan dunia, juga tidak punya kesibukan akhirat. Tetap kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, al-ayah. Carilah bekal akhiratmu, tapi jangan lupa bagian duniamu. Tetap kita harus punya kesibukan ibadah, kesibukan akhirat, dan punya kesibukan dunia. Tetap, meskipun tanpa kerja pun kita tetap tercukupi, tetap wajib. Makanya guru saya Al-Maghfurullah Kiai Hasani itu dari saking takutnya berdosa kepada Allah, punya uangnya dititipkan ke penjual biar diputer, biar dianggap sebagai orang yang kerja. Hasilnya setiap bulan tidak pernah ditanyakan sama Yai Hasan sampai beliau wafat. Jadi diputarkan orang biar dianggap kerja. Karena kerja itu wajib, katanya ya. Kerja itu wajib. Karena pengangguran itu bahaya. Orang itu pengangguran tidak lepas dari as-su'al minal khalqi, meminta-minta kepada makhluk. Orang yang tidak pernah ibadah dan orang yang meminta-minta itu berarti tidak mengamalkan ayat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saya beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah saya meminta-minta, bukan kepada sesama manusianya. Jadi harus punya kesibukan ibadah akhirat dan harus punya kesibukan kerja biar tidak meminta-minta kepada sesama makhluk. Makanya dalam sebagian doanya Imam Al-Arif Billah Qutbil Ghaus, di antara wali penjaga Ar-4 sebagaimana di kitab Jamiul Usul fil Auliya, di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini bila sehabis baca surat Waqiah, bila doa gini, Allahumma ja'al yadi al-yadal ulya bil i'ta wala taj'al yadi al-yada sufla bil isti'ta. Allahumma ja'al, ikuti saya. Ini doanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Allahumma ij'al yadi al-yadal ulya bil i'ta wala taj'al yadi al-yada sufla bil isti'ta. Nah, itu doanya. Ya Allah, jadikanlah tanganku tangan di atas dengan suka memberi. Jangan kau jadikan tanganku tangan di bawah dengan suka meminta-minta. Itu diantara doanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu saya diijazahi doa ini oleh guru saya yang masih anak cucunya beliau, namanya Syekh Abdullah bin Sulaiman Ar-Rifai. Sekarang orangnya tinggal di negara Mesir, nggak di Indonesia lagi. Dulu saya tahun 2005 saya berguru kepada beliau. Terus 2008 beliau pergi kembali ke kampung halamannya lagi. Saya dikasih doa itu. Habis waqian jangan sampai lupa doa. Asli doanya panjang, agak panjang. Di HP saya ada. Kapan-kapan saya share di grup. Tapi di antara yang dilantunkan doanya seperti itu. Allahumma ja'al yadi al-yadal ulya bil i'ta
wala taj'al yadi al yada sufla bil isti'ta. Ya Allah, jadikanlah tanganku menjadi tangan yang selalu di atas dengan suka memberi. Jangan kau jadikan tanganku dengan tangan yang di bawah dengan suka meminta-minta. Jadi selalu cukup rezekinya. Kita lanjut. Warasul yakin at-taqwa waridho bitakdirillah. Ini terakhir ya. Warasul yakin, pokoknya keyakinan, modalnya keyakinan adalah at-taqwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waridho bitakdirillah, puas dan ridho dengan semua takdirnya Allah, khususnya masalah rizki yang sudah diatur oleh Allah. Puas dengan takdirnya Allah. Kan tadi dikatakan wal iffah, menjaga diri dari meminta-minta. Alamatul yakin merupakan tanda-tanda orang itu punya keyakinan. Berarti yakin Tuhannya maha memberi, Tuhannya bisa mendatangkan rizki, Tuhannya bisa mendatangkan rizki dengan gampang. Pokoknya keyakinan itu adalah harus didasari atau berdasarkan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kerja-kerja jangan sampai meninggalkan sholat fardu, kerja-kerja tapi jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan. Harus yakin, kalau warung saya tutup, kan banyak orang itu diuji oleh Allah. Dengar adzan maghrib, jualannya laris. Kalau saya tinggalkan sholat, nanti pembelinya ini pulang, tidak jadi beli. Itu berarti tidak punya keyakinan orang kayak gitu. Waktunya ibadah, kerja. Jangan sampai imannya nipis, kepercayaannya nipis. Kopi saya mana? Jadi saya, ini. Jadi sini ngopi saya. Alhamdulillah. Jadi urut cara supaya kita menjaga diri dari meminta-minta, itu alamatul yakin, menjadi tanda-tanda keyakinan. Warasul yakin, pokoknya keyakinan itu ada dua perkara. Yang pertama at-taqwa, harus berdasarkan dengan ketakwaan. Caranya orang takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Semua yang diperintahkan Allah kita berusaha mengerjakan, semua yang dilarang oleh Allah kita berusaha menghindar. Tapi berusaha itu jangan mengandalkan daya dan kemampuan sendiri, minta tolong kepada Allah. Makanya dalam sebagian doa kita itu yang sering kita baca, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar mulutku, agar hatiku sering zikir kepadamu, agar mulutku, hatiku dan seluruh anggota tubuhku sering bersyukur kepadamu. Ketika anggota tubuh kita tidak maksiat, berarti kita bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, bantulah aku agar aku senantiasa dapat menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu. Semua yang mentakdir hamba itu bisa sempat ibadah, semua yang takdir kita bisa sempat ngaji, memerangi nafsu malas, nafsu ngantuk, itu Allah Ta'ala semua. Itu namanya husni ibadatik. Kita yang nyampe di sini berarti ditolong oleh Allah, bisa menjalankan ibadah. Karena diantara ibadah itu ngaji ilmu, ini ibadah. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam. Jadi bukan ibadah sunat orang ngaji itu, ibadah wajib, faridotun. Ini sigot mubalaghah, sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Meskipun sudah nikah, sudah punya cucu, tetap wajib ngaji. Jangan sampai mentang-mentang saya sudah hatam kitab itu, ngapain saya ngaji. Cari ilmu itu wajib. Kan banyak diantara kita, teman-teman kita sudah nikah wis lulus tidak pernah ngajian lagi, banyak. Mudah-mudahan kita tidak kayak gitu. Tetap ngaji seumur hidup sampai akhir hayat kita. Saya sendiri aja sering ngaji. Saya dulu ke Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil, ke guru saya itu, saya selalu setiap sowan saya minta nasihat. Dan bahkan sering ya, saya minta nasihat, Kiai,
nasihati saya untuk pribadi saya. Kiai jawabannya gini, semua kitab yang pernah kamu pelajari dulu di pondok itu jadi nasihat untuk kamu. Saya tidak bisa nasihati, mintalah nasihat ke kitab-kitab yang kamu punya. Akhirnya saya kalau butuh nasihat ya mutolaah ilmu, baca kitab, mengajar kitab. Saya setiap baca kitab, membacakan kitab, itu saya niati ngaji sendiri, belajar sendiri, minta nasihat dari kalamnya ulama-ulama kita ini. Jadi biar ada yang menasihati hati saya. Jadi tidak niat ngajari atau guru. Saya sendiri ke kitab ini ya tidak pernah ngaji, saya tidak pernah. Tapi alhamdulillah Allah kasih pemahaman. Meskipun saya tidak pernah berguru kitab ini, tapi saya ngerti maksudnya. Dikasih pemahaman ilmu oleh Allah. Warasul yakin, saya ulangi lagi. Oh, ada yang ngelintur. Pokoknya keyakinan adalah takwa. Yang kedua waridho bitakdirillah, harus rela dengan semua takdirnya Allah. Yang dimaksud ridho dengan takdirnya Allah itu apa? Wa sururul qalbi, bahagianya hati bima qaddarahullahu ta'ala alaih, dengan semua yang dipasten oleh Allah, dengan semua yang telah ditakdirkan oleh Allah, minal murri wal hulwi, dari hidup pahit, hidup manis, wabima qadahu, dan semua bahagia dengan semua kepastian Allah, keputusan Allah, takdirnya Allah. Hidup pahit, manis itu bahagia tetap hati. Kopi ini, tanya guru saya, kopi ini kalau kebanyakan gulanya maka akan kemanisan. Kalau kebanyakan kopinya maka akan kepahitan. Hidup itu terlalu bahagia itu tidak enak, terlalu manis berarti. Hidup terlalu fakir, terlalu susah juga tidak enak, kepahitan. Jadi kopi ini ketika ada rasa pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, enak, minumnya itu enak, nikmat. Ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya. Orang hidup itu yang enak itu sederhana, iktisad, sederhana. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu fakir, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu susah. Orang terlalu bahagia yang jelas dia akan lupa kepada Tuhannya. Orang yang terlalu susah dia takutnya putus asa, akhirnya bunuh diri. Kalau sudah kadung putus asa, tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau kerja sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Guru saya Al-Maghfurlah Kiai Hasani Nawawi, ini teman akrabnya Kiai Abdul Jalil. Saya sering nyebutkan pesan guru-guru saya, karena dawuhnya Habib Lutfi itu, syaratnya orang ingin jadi wali itu harus mengingat-ingat pesannya kedua orang tua dan mbah-mbahnya, harus mengingat-ingat pesannya guru-gurunya. Guru saya dulu pernah pesan kayak apa ya, itu diingat-ingat dan diamalkan, itu jadi obat untuk kehidupan kita. Kiai Hasani dulu pernah gitu, daripada orang langsung meminta-minta, langsung ngemis, itu mending orang pakai isyarah, bawa omplung, akhirnya dikasih sesuatu. Tapi tidak menunjukkan dia ingin dikasih sesuatu, kotean yang ngarepe wong. Mending kayak gitu daripada langsung meminta-minta, katanya Kiai Hasani. Mending kerja daripada ngasih isyara-isyara kayak gitu. Jadi ada urutannya. Mudah-mudahan hidup kita selalu tercukupi. Hidup kita selalu tercukupi. Kemarin saya baca tafsiran surat Alam Nasrah itu, man lazamaha akibat sholawatil khamsi asra marrat hasala lahu taisir fil rizki wa taufiq fil ibadah. Barang siapa yang melazimkan membaca surat Alam Nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok, dibaca 10 kali sehabis sholat fardu, maka akan dimudahkan urusan rizki dan diberi taufik dalam menjalankan ibadah. Waman qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abada. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam istiqomah baca surat Al-Waqi'ah,
setiap malam istiqomah baca surat Waqiah, dia selamanya seumur hidupnya tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah jadi fakir miskin. Selalu ada uang setiap hari, selalu ada yang dimakan setiap hari, selalu tercukupi kebutuhannya. Coba buktikan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pesannya saya, bukan. Itu pesannya Kanjeng Nabi. Jangan menyalahi aturan. Saya sempatnya pagi, zuhur, asar baca Waqiah. Itu niati ngodoi malam. Karena Nabi pesannya malam hari, bukan pagi hari, bukan. Misalnya sudah istiqomah malam hari rutin baca surat Waqiah. Sempatnya kapan kamu? Sempatnya habis maghrib. Itu namanya malam hari. Sempatnya kapan? Setelah isya. Sempatnya kapan? Jam 10, jam 12. Itu malam hari. Sempatnya kapan kamu? Jam 3. Itu masih malam karena belum subuh. Kalau istiqomah di malam hari baca surat Waqiah meskipun satu kali, terus suatu saat lupa atau ketiduran, ya pagi hari niat ngodoi malamnya, atau zuhur niat ngodoi malamnya. Yang penting ketika baca surat Waqiah niatnya gini, niat menjalankan ilmunya Nabi Muhammad SAW gitu, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, kami minta penjagaan kepadamu. Kami titipkan jiwa raga kami kepadamu. Kami titipkan agama kami kepadamu. Kami titipkan keluarga kami, anak istri kami, kerabat kami, semua saudara-saudara kami, semua tetangga kami, semua sahabat kami, semua harta benda yang kami miliki, kami titipkan kepadamu semua ya Allah. Jagalah semua ya Allah. Umaj'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bayyin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikanlah kami semua dan seluruh orang-orang yang kami doakan dalam perlindunganmu, dalam penjagaanmu, dalam keamananmu dari gangguan setan-setan yang terkutuk, dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat, baik dari sesama manusianya maupun dari bangsa jin, dari orang yang mempunyai ain, orang yang mempunyai hasud, orang yang mempunyai niatan jahat, orang yang mempunyai sihir dan ingin berbuat zalim kepada kami. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Ya Allah, perindahlah hidup kami, hidup selamat, hidup sehat, zahir batinnya, menjadi hambamu yang istiqamah dalam beramal ibadah, jujur pengabdiannya kepadamu, takwa zahir batinnya, iman zahir batinnya, istiqamah zahir batinnya sampai hari kiamat. Wa shallillahumma bi jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, haturkanlah sholawatmu, rahmatmu, ta'zimmu, keselamatanmu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Jadikanlah kami mempunyai rizki secara sempurna, bisa mengikuti zahir batinnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna aman Nabi SAW walam narah famatikna Allahumma fid darain bi ru'yatih yaqdatan wa manama. Ya Allah, kami semua beriman kepadamu, tapi sayang mata kami belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Izinkan mata kami bisa melihat wajah Nabi. Izinkan hati kami bisa bertemu dengan Nabi. Izinkan kedua telinga kami bisa mendengarkan kalam nasihat dari Nabi Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar. Kumpulkan kami di surgamu bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar selamat agama kami, selamat badan kami, bertambah ilmu kami, ditakdir bisa bertobat sebelum kami meninggal dunia, ditakdir bisa mendapatkan ampunan darimu setelah kami meninggal dunia, mendapatkan kasih sayang ketika kami di akhirat. Allahumma, dan selamatkan kami dari siksa kubur dan siksa api nerakamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.